Halo teman-teman, jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan mengulas tentang jejak digital dan identitas. Apa itu jejak digital? Jejak digital itu bisa dikata adalah data yang sengaja dikirim oleh warga internet atau yang biasa disebut netizen, yang dikirimkan di platform digital. Contohnya email, publikasi media sosial, atau mengisi formulir daring gitu. Jejak digital ini juga terbagi dua macam subjeknya ya. Jadi ada subjek yang aktif dan ada subjek yang pasif. Subjek yang aktif ini adalah mereka yang setiap saat secara sengaja mengirim konten-konten di internet untuk tujuan tertentu. Sedangkan yang pasif itu data yang ditinggalkan tidak sengaja gitu. Misalnya tiba-tiba nulis status apa dan macam-macam tanpa kemudian intensi apa-apa, bukan untuk tujuan mendapatkan sesuatu ataukah apa, mendapatkan uang misalnya, lalu ditaruh di sana. Next, dari peristiwa digital, dalam peristiwa digital saya ingin menunjukkan bagaimana data itu terkelola gitu, bagaimana data terkelola, dan data-data itu kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki platform. Jadi misalnya sebelum kita masuk pada salah satu platform itu, yang kita lakukan adalah biasanya ini, registrasi atau pendaftaran. Di tahap awal ini, identitas diri kita itu diperlukan oleh perusahaan-perusahaan pemilik platform ini. Jadi ada data yang kita buat, kemudian setelah itu karena sudah terregistrasi, kita kemudian dapat berbagi gitu. Dapat berbagi macam-macam informasi, baik yang sifatnya formal, kadang lewat email, ataukah hal-hal yang kadang itu notabene tidak begitu perlu misalnya, tapi harus diinformasikan ke halayak. Kegelisahan sederhana misalnya, ataukah lagi galau atau apa, itu tampaknya harus diketahui oleh orang. Padahal selain publik yang mengakses platform itu, data-data kita yang setiap hari, kegelisahan setiap hari itu tak terasa itu terkumpul di lokasi di mana pemilik platform itu menaruhnya. Seperti itu. Jadi kita seperti hidup di mana ada data yang di belakang kita itu menumpuk, dan tentu saja dalam kategori tertentu itu bisa merangkum, ataukah dalam artian begini, semua aktivitas kita di ruang digital itu bisa menunjukkan bagaimana identitas kita,
bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara kita merespon sesuatu dan seterusnya. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita upload itu sekaligus menunjukkan bagaimana watak kita, cara berpikir kita terhadap sesuatu yang kita respon. Nah, siapa saja yang menjadi pemilik rekam jejak digital? Pemiliknya ini pertama itu adalah user itu sendiri, kita, dan perusahaan pengelolanya. Jadi sebagai user, kita itu hampir setiap saat menyetor data ke sini. Data-data itu ya kita bisa akses dan kita miliki ya. Tapi karena kita menggunakan platform ini, pemilik ini, maka dia juga memiliki potensi untuk mengakses dan menyimpan data-data kita. Nah, hal yang paling perlu kita waspadai tentang ini, data sensitif gitu. Data sensitif itu terkait dengan data pribadi kita. Ketika kita tidak berhati-hati dalam pengelolaannya, maka data-data yang tersimpan itu mulai dari nama, nomor identitas, kan biasanya itu ada yang minta kayak gini, nick, alamat, nomor kontak, itu semua hal-hal yang privasi yang setidaknya sebelum kita memutuskan untuk mengirimkannya harus diamati dulu, untuk keperluan apa dan seterusnya. Kenapa harus demikian? Karena data-data yang ini bisa dikelola. Jadi ada pengelolaan data. Pengelolaan data itu yang pada akhirnya bisa menggambarkan ini loh, karakteristik pribadi kita. Karena dalam aktivitas kita itu tak hanya identitas yang pertama saya sebutkan tadi itu yang akan terunggah secara terus-menerus. Setiap saat itu kita mengunggah semacam image, gambar gitu, foto-foto selfies, apa dan sebagainya, paras wajah, sidik jari, tulisan tangan. Bahkan di HP-HP pintar kita itu data-data yang sifatnya biometrik misalnya itu juga sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola platform digital. Taruhlah misalnya kayak penguncian smartphone kita itu banyak menggunakan data biometrik. Misal ada scan retina, ada tanda suara, ada sidik jari, ada sampai geometri wajah. Nah, di titik ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa data-data yang biometrik itu juga tidak hanya kita yang miliki, tetapi pada akhirnya juga dikelola oleh pemiliknya gitu. Perusahaan ini, perusahaan digital tertentu. Nah, semua itu
semua pengelolaan itu pada akhirnya mereka yang miliki. Bahkan setiap saat kita itu telah bisa dikontrol tentang di mana kita saat ini mengakses layanan-layanan yang disediakannya, dan IP address dari alat yang digunakan ini itu sudah langsung terlacak dan tersimpan oleh pemiliknya gitu. Tempat tinggal, lokasi, kayak semacam Google itu kan sudah memotret bumi ini, dan kita sudah bisa melacak di mana kita berada. Mereka sudah bisa melacak di mana kita berada. Yang perlu diantisipasi itu semacam taruhlah kayak Facebook tahun-tahun sebelumnya ya. Itu kita menemukan bahwa penyedia platform ini rupanya juga melakukan pelanggaran privasi. Kita ingat di periode pemilihan di Amerika kemarin, ternyata data-data Facebook itu, misalnya tentang diri kita, itu bocor. Akhirnya diri pelanggar privasi ini, pemilik ini, itu cukup membahayakan bagi data kita. Nah, siapa-siapa pelanggarnya? Ya juga bisa diri kita, bisa orang lain, swasta, atau bahkan negara. Nah, jadi kalau kita bicara tentang spionase atau mata-mata ya, secara tak sadar mata-mata kita itu ada di kantong kita sendiri. Siapa mata-mata kita yang sering ada di kantong kita itu? Smartphone kita. Saya ingin menunjukkan contoh ya, Google. Jejak apa saja sih yang dikuasai Google? Jadi apa yang kita lakukan? Dan apa yang dikuasai Google atas kita? Apa saja itu? Satu, apa yang kita cari, yang selalu di search. Jadi ini ada data historinya gitu. Ada data apa-apa saja yang baru kita cari itu disimpan oleh Google. Kedua, website yang dikunjungi. Mau website ilmu pengetahuan, mau website yang data-data yang tidak senonoh misalnya. Jadi hati-hati kalau teman-teman mengakses konten-konten yang tak senonoh, itu ada historinya di Google. Video yang kita tonton, iklan yang diklik, informasi perangkat, hingga alamat IP dan data cookie-nya gitu. Ini semua tersimpan di Google. Dan bayangkan, sudah berapa lama kita berinteraksi dengan itu? Sudah berapa lama kita menaruh mata-mata itu di kantong kita? Dan berapa jam sehari kita menemani smartphone itu? Jadi
data yang kita buat misalnya, jadi email yang kita kirim hari ini dan kita terima itu semua tersimpan di data Google. Kontak yang ditambahkan, agenda dalam kalender, itu sudah ada dimiliki. Bahkan foto, video, dan file yang lainnya yang diunggah di Google Drive itu semua disimpan oleh Google. Memang user bisa mengaksesnya, tapi Google juga memilikinya karena dia pemilik platform, bro. Nah, coba saya ingin menunjukkan bagaimana aktivitas kita saya mau mencontohkan aktivitas saya gitu yang bisa teman-teman lihat. Jadi hari ini misalnya di pukul berapa? Di pukul 11.34 saya mengakses tentang digital gitu. Pentingnya informasi digital, jejak digital, apa itu jejak digital gitu. YouTube yang hari ini bisa dilihat di tampilan itemnya. Coba teman-teman bisa juga melihat aktivitas di Google Anda, dan lewat situ mungkin memberi jalan bagi kita untuk menimbang apa yang sering kita lakukan di platform-platform digital. Nah, untuk sementara itu dulu. Nanti akan saya tambahkan lagi khususnya di platform sosial media, bagaimana identitas kita, identitas sebagai identitas diri yang terregistrasi ya. Dan ini yang tadi kan identitas yang saya uraikan itu, bagaimana identitas kita itu menjadi milik pemilik platform itu, dan bagaimana dia menyimpan data-data kita. Nanti identitas lainnya itu adalah bagaimana diri kita itu ditampilkan sebagai si ini dan si itu dalam konteks kehidupan digital, sehingga itu akan sangat mudah bagi algoritma bekerja untuk menguraikan siapa kita dan bagaimana kita di masa depan, karena jejak digital itu sangat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita raih di masa depannya. Kenapa? Sebagian besar perusahaan sekarang itu sebelum menerima kita akan mengunjungi platform-platform digital yang kita akses dan yang kita miliki untuk dijadikan sebagai bahan ataukah pertimbangan saat kita hendak bekerja di tempat mereka. Saya kira itu dulu, dan terima kasih. Sampai jumpa di diskusi-diskusi yang kita akan lakukan setelah materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.